Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman MZ Hamzah 4444 channel. Siapakah habaib atau habib itu? Dan bagaimana peranan para habaib dalam agama Islam? Serta apa saja keutamaan habib atau habaib menurut Islam? Berikut telah kami rangkum dari beberapa sumber mengenai keutamaan para habib atau habaib dan keutamaan kita menghormati para habaib. Namun sebelum dilanjut, saya ingatkan untuk sahabat beriman semuanya, biasakan nonton video ini sampai usai agar tidak gagal paham dan semoga mendatangkan manfaat barokah untuk kita semua. Yuk kita simak ulasannya. Sebagaimana pendapat para ulama tentang anjuran kita menghormati para habib atau habaib serta larangan kita menyakitinya. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang menyakiti ahlul bait dari Rasulullah SAW berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Allah memberi ancaman dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Serta pada di ayat sebelumnya ditegaskan, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah SAW. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Lalu siapakah yang dimaksud habib, habaib itu? Menurut ulama asal Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya, kata habib bermakna kekasih. Habib Lutfi mengatakan gelar habib bisa diberikan kepada orang yang dicintai atau dikasihi. Namun menurutnya kebanyakan orang yang dipanggil habib masih memiliki silsilah nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Simak videonya. Bahwa panggilan habib kita mengambil segi makna dahulu. Makna habib adalah kekasih. Khususnya kalimat habib ini dipergunakan di beberapa daerah. Seperti kalau di Hadramaut atau sebagian Yaman yang dipandang masih ada keturunan dari baginda Nabi, banyak dipanggil habib atau dalam lafal jamaknya habaib itu. Tapi kalau segi maknawi, kalimat habib bisa saja diberikan kepada orang yang dicintai atau yang dikasihi. Gelar habib banyak disandang oleh pemuka agama keturunan Arab Indonesia. Ini menjadi gelar terhormat yang disematkan kepada mereka yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Serta secara ringkasnya, habib atau habaib atau dzurriyyah Rasulullah SAW adalah beliau-beliau yang mempunyai pertalian nasab dengan Rasulullah SAW. Di dalam dirinya, di dalam badannya, di aliran darahnya mengalir darah dan daging yang sama dengan baginda Rasulullah SAW. Karena para habib atau habaib atau dzurriyyah Rasulullah SAW yang mempunyai garis keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Perlu diingat bahwa para habib adalah sosok terpilih yang menyandang gelar mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manusia biasa dan bisa saja berbuat salah atau dosa. Namun harus tetap diingat bahwa mereka merupakan dzurriyyah dari Rasulullah SAW. Kemuliaan habib atau habaib bukan hanya karena kealimannya, namun selain dari keilmuan, mereka mulia karena di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah SAW. Keutamaan mencintai habib atau habaib atau ahlul bait Rasulullah SAW. Dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mewajibkan seorang muslim untuk hormat dan cinta kepada ahlul bait. Namun khusus bagi Rasulullah SAW, penentuan keturunannya diambil dari putri kesayangannya, yakni Fatimah Az-Zahra. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang memiliki arti, sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi dalam sulbinya, dan Allah menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib.
Perintah terkait Ahlul Bait ini kemudian dijelaskan sebagai salah satu dari dua hal yang mesti dipegang teguh oleh umat Rasulullah SAW. Seperti bunyi hadis berikut, "Aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga pada kalian. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah Ahlul Baitku." Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Quran melalui surah Asy-Syura ayat 23 pun mengatur perintah untuk mencintai Ahlul Bait. Dalam ayat tersebut disebutkan, "Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta kepada kerabatku." Dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud kerabat di sini adalah Ahlul Bait. Dengan demikian, jelas perintah memuliakan dan mencintai Ahlul Bait merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipatuhi. Imbauan seperti itu sebagaimana dikemukakan oleh salah satu ulama sekaligus Habib yang merupakan zuriyah Rasulullah SAW asal Tarim Hadramaut Yaman, yakni Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya yang berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Usul Al-Hikamiyah. Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri dan Rasulullah SAW telah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan mengimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Katakanlah, wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian kepada kerabatku." Al-Quran Surah Al-Ahzab. Seluruh kaum muslimin hendaknya memastikan kecintaan dan kasih sayang mereka kepada Ahlul Bait, serta menghormati dan memuliakan mereka secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Adapun mereka yang berasal dari keluarga dan keturunan Rasulullah SAW ini yang tidak menempuh jalan leluhur mereka yang disucikan, lalu mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk disebabkan kejahilannya, seyogyanya lah mereka tetap dihormati semata-mata karena kekerabatan atau keturunan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Namun siapa saja yang memiliki keahlian atau kedudukan untuk memberi nasihat, hendaknya tidak segan-segan menasihati dan mendorong mereka kembali menempuh jalan hidup para pendahulu mereka yang soleh-soleh, yang berilmu dan beramal kebajikan, berakhlak terpuji dan berperilaku luhur. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musab, telah menceritakan kepada kami Al-Auzai, telah menceritakan kepada kami Syaddad Abi Ammar, yang telah menceritakan bahwa ia masuk ke dalam rumah Wasilah ibnul Ashqa radhiyallahu an, yang pada saat itu ia sedang berbicara dengan suatu kaum. Lalu mereka menceritakan perihal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata mereka mencacinya, lalu ia mencacinya pula mengikuti mereka. Setelah mereka bubar meninggalkan Wasilah, lalu Wasilah bertanya kepadaku, "Mengapa engkau ikut mencaci Ali?" Aku menjawab, "Aku lihat mereka mencacinya, maka aku ikut mencacinya bersama mereka." Wasilah bertanya, "Maukah aku ceritakan kepadamu apa yang pernah kulihat dari Rasulullah SAW?" Aku menjawab, "Tentu saja aku mau." Wasilah menceritakan pengalamannya bahwa ia pernah datang kepada Fatimah menanyakan sahabat Ali radhiyallahu an. Fatimah menjawab bahwa Ali sedang pergi menemui Rasulullah SAW. Aku menunggunya hingga Rasulullah SAW datang dengan ditemani oleh Ali, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Masing-masing dari mereka saling berpegangan tangan. Kemudian Rasulullah SAW masuk dan mendekatkan Ali dan Fatimah, lalu mendudukkan keduanya di hadapannya. Nabi SAW lalu memangku Hasan dan Husain, masing-masing pada salah satu pahanya. Sesudah itu beliau SAW melilitkan kain
atau jubahnya kepada mereka dan membaca ayat berikut, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Surah Al-Ahzab ayat 33. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam doanya, Ya Allah, mereka ini adalah ahli baitku atau keluargaku, dan ahlu baitku lebih berhak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kami paparkan mendatangkan manfaat, menumbuhkan kekuatan cinta kita kepada ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita mendapatkan perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.